church are watching their church at the same time. Oke, 10:15 kita akan membuka di dalam doa ya. Okay. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu kami bisa bangun dan menikmati hari ini. Dan khususnya Tuhan, terima kasih untuk ibadah. Kami bisa secara kolektif bersama di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini oleh anugerah-Mu kami bisa bangun dan menikmati hari yang Kau berikan. Menikmati apa saja yang Engkau sediakan. Bahkan Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh datang beribadah menyembah Tuhan. Tuhan, serahkan ibadah hari ini. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kami sekalian dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita mendengarkan puji-pujian penyembahan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Crossway, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul untuk mendengarkan khotbah dan memuji menyembah Tuhan walaupun kita berada di rumah masing-masing. Aku undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri, bertepuk tangan, dan bergabung untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan dengan-Mu Tuhan. Jiwaku, ku yakin dan percaya
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berbaca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan membuat kita serupa seperti Dia. Walaupun kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna sepertinya, kasih Tuhan akan selalu mencukupi diri kita. Marilah kita mengutamakan Tuhan di hati kita, di hidup kita, dan di setiap langkah kita. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini, aku mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bergabung dan menyanyi pujian terakhir. Mari kita menyanyikan Jadi Seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku
salibmu, kasihmu, Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Salam saudara dan selamat pagi. Saya sampaikan kepada saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita semua. Dalam keadaan apapun, Dia bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali ibadah online, ya karena kita sudah mengalami di hari-hari yang sebelumnya, jadi kita tidak heran lagi. Saya berharap kita semua tidak terlalu stres mengikuti ibadah online karena sudah terbiasa. Hari ini, saudara-saudara, kita akan melanjutkan tema authenticity. Ya, authenticity. Artinya keaslian, kesejatian. Saudara, pada seri pertama, saya telah berbicara tentang kasih sejati. Pada seri kedua, saudara Andre sudah berbicara tentang sukacita sejati. Jadi ada sejatinya. Hari ini saya akan membawakan tema damai sejati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dunia di mana kita menemukan banyak kepura-puraan, ketidaksungguhan, ketidaksejatian. Oleh sebab itu, mari kita merenungkan tema damai sejati ini, kesejatian. Bacaan Alkitab sebagai dasar khotbah hari ini, saya ambil dalam Lukas, pasal 12 ayat 49 sampai 53. Mari kita membacanya. Di sana saya sudah cantumkan di slide. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan mohon pertolongan Tuhan agar Dia memberikan penjelasan, pencerahan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tunduk kepala, kami memohon pertolongan-Mu, kiranya Roh Kudus mencerahkan apa yang kami baca dan yang kami renungkan. Dan terlebih dari itu, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan saja pendengar. Karena Tuhan, kami harus menghidupi firman Tuhan. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara,
saya akan membaca dan saudara mengikutinya di slide yang sudah saya cantumkan di sana. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53 yang berbunyi sebagai berikut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku. Sebelum hal itu berlangsung, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Berbahagialah saudara yang mendengar, dan lebih berbahagia saudara yang menerapkan dalam hidup saudara masing-masing. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita membaca ayat-ayat tadi, kita menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 12:49 sampai 53 ini, saudara pasti punya kesan bahwa kata-kata Yesus dalam perikop ini agak sulit untuk dipahami. Karena apa? Karena Yesus sendiri menggunakan kalimat-kalimat yang sepertinya kalau kita amati dari perspektif luar, perspektif observasi fenomenal, sangat bertentangan, saudara-saudara. Bukan hanya dengan kitab-kitab lain, bahkan bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Injil Lukas sendiri. Kalau demikian, saudara-saudara, apakah Yesus tidak konsisten dengan pengajarannya? Sebenarnya sama sekali tidak, saudara-saudara. Makanya itu penting sekali kita melihat konteks dalam membaca Alkitab. Saudara, kalau kita mengerti konteks pembicaraan Yesus di sini dalam beberapa ayat Alkitab, kita melihat ketika Yesus dikatakan akan datang membawa damai di bumi, maksudnya sangat-sangat jelas. Ya, saya kasih contoh. Mari kita melihat umpama Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Di sana nubuatan Nabi Yesaya yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya ada, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ayat tersebut jelas merupakan nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Yesus yang pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedatangan Yesus yang pertama adalah melalui kelahirannya. Ya, di ayat yang kelima, salah satu gelar Yesus disebut Raja Damai. Sebagai Raja Damai, saudara-saudara, ia memperdamaikan manusia, dunia ini dengan Allah melalui kematiannya. Itu yang kita temukan dalam Alkitab. Kemudian menyinggung soal
pemerintahan Yesus. Di ayat 6 dikatakan, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini damai sejahtera Yesus yang dimaksudkan. Di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya. Saudara, hanya orang yang menerima Yesus yang akan menerima damai yang tak berkesudahan itu. Di luar Yesus, saudara dan saya tidak akan menemukan damai sejahtera yang sebenarnya, yang sejati itu. Kelahiran Yesus, ayat yang kedua kita melihat ya. Kelahiran Yesus, Lukas 2:14. Dalam Injil Lukas, saudara, ketika Yesus lahir, ya, ketika Yesus lahir, Rasul Lukas berkata sebagai berikut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan garis bawah, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan apa yang dinyanyikan, ini nyanyian malaikat, apa yang dinyanyikan oleh para malaikat persis sesuai dengan nubuatan para nabi, secara khusus nubuatan Nabi Yesaya. Dalam Yesaya, kitab Yesaya 9 ayat 5 dan 6 yang sudah kita baca tadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari kedua ayat tersebut, kita tidak menemukan masalah tentang kedatangan Yesus ke dunia untuk membawa damai. Tidak bertentangan sama sekali dengan apa misi Yesus ke dunia. Dan ia sudah memberikan damai sejahtera bagi mereka yang percaya kepadanya. Akan tetapi, saudara-saudara, kita kembali kepada Lukas, Injil Lukas pasal 12 ayat 51, yang membuat kita bertanya ya, Tuhan Yesus mengejutkan kita dan mungkin mengejutkan para murid saat itu atau orang-orang percaya saat itu, karena Yesus berkata, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, dia katakan. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Wow. Pertanyaan kita, mengapa bukan damai yang dibawa oleh Yesus yang disebutkan di sini? Mengapa yang dibawa justru pertentangan? Wah. Saudara yang kekasih, ini realita. Ini real. Tuhan Yesus tidak ngomong apa adanya. Yesus hanya ngomong di sini apa adanya dan real. Mari kita perhatikan, saudara, apa sebenarnya maksud dari perkataan Yesus dalam Lukas 12 ayat 51 ini dan apa hubungannya dengan damai sejati yang kita akan bahas yang diberikan oleh Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, damai sejati yang diberikan oleh Yesus berbeda. Ya, berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Ingat ini. Ya. Maka Yesus katakan, jangan kamu menyangka, apakah kamu menyangka aku membawa damai? Karena dia mau ingin menekankan konsep manusia, konsep dunia tentang damai sejahtera dan konsep ilahi, konsep Tuhan. Mari kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 27, di mana Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus tidak bawa damai sejahtera itu ke surga waktu dia terangkat, tapi dia tinggalkan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara, berarti orang yang gelisah, ya, itu orang-orang yang di luar Kristus. Tapi orang yang di dalam Kristus tidak perlu gelisah karena apa? Yesus hidup di dalam kita. Dia sumber damai sejahtera itu. Saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Mari kita lihat. Ini ditentukan oleh keadaan, suasana atau situasi. Misalnya, bila tidak terjadi perang. Ini orang dunia berpikir damai itu kalau tidak ada perang, kalau tidak ada konflik, bila tidak ada bencana alam,
bila tidak ada perselisihan, tidak ada masalah, baru dikatakan damai. Nah, orang dunia yang berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu ada pada uang, harta kekayaan, mobil mewah, rumah megah, popularitas. Saudara-saudara, dengan kata lain, damai sejahtera dengan hal-hal yang nampak di mata kita, di kasat mata kita, bersifat semu, bersifat sementara, serba tidak menentu, dan tidak kekal. Itu harus kita ingat. Misalnya, hari ini mungkin kita merasakan damai. Ya, damai karena kita punya uang banyak. Ya, dan harta berlimpah. Tetapi ketika uang dan harta kita habis, makanya damai sejahtera itu pun akan hilang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, saudara-saudara, bila kehidupan masyarakat di sekitar kita ramah, itu menurut orang dunia, mungkin juga perasaan kita seperti itu. Kalau kita hidup di tengah masyarakat yang ramah, suka menolong satu dengan yang lain, ya, maka kita merasakan aman dan damai. Bila kita hidup di lingkungan alam, di sekitar kita memiliki pemandangan yang indah, banyak pohon-pohon rindang, ada aliran sungai, udaranya sejuk, maka kita akan merasakan damai. Tetapi kalau alam itu berubah, maka saudara, damai itu akan hilang. Dan lain-lain. Itu konsep dunia. Damai sejahtera yang diberikan Yesus, itu saudara-saudara, tidak ditentukan oleh keadaan di luar. Ingat itu. Tidak ditentukan oleh keadaan di luar kita. Misalnya, dalam keadaan dunia yang tidak menentu, dalam penyebaran pandemi saat ini, ya, bisakah kita merasa damai? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita ada dalam Yesus Kristus, dikatakan walaupun bumi bergoncang, Yesus yang hidup dalam kita membuat kita bisa tenang. Saya berikan saudara lukisan atau ilustrasi. Ada cerita, mungkin saudara pernah mendengar cerita ini. Ada dua pelukis yang diminta, ini ada tim penilai meminta dua pelukis untuk melukis dengan tema damai sejahtera. Pelukis pertama, dia melukis pemandangan yang begitu indah dengan terbitnya matahari, dan kemudian dia melukiskan begitu indahnya pemandangan itu, sinar matahari yang luar biasa. Dia pikir secara manusia, saudara, pemandangan yang dia lukis itu luar biasa indahnya. Jadi ada perasaan sejuk, ada perasaan damai ketika melihat. Tapi pelukis kedua, lain daripada yang lain. Dia melukis badai yang dahsyat. Kemudian di tengah-tengah badai ada satu pohon. Di pohon itu, di cabangnya ada seekor burung yang sedang melindungi anaknya di sarangnya. Nah, saudara-saudara, kemudian tim penilai disuruh menilai mana sebenarnya yang sungguh-sungguh melukiskan damai sejahtera. Mereka berkata, lukisan yang kedua. Karena di tengah badai, induk burung itu melindungi anaknya. Anaknya itu sendiri mengalami damai sejahtera. Nah, saudara, demikianlah saudara-saudara, contoh yang saya berikan ini melukiskan di tengah-tengah badai apapun, kalau Yesus ada di dalam kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, damai itu akan ada di sana. Tetapi kalau kita tidak memiliki Yesus, kita tidak akan memiliki damai sejahtera Tuhan. Saudara, contoh cerita lain dalam kitab Injil.
Nah, ketika Yesus berada di perahu, ya, bersama murid-muridnya, mereka dihantam badai yang begitu dahsyat. Yang uniknya, ironisnya, Yesus tidur di buritan, sedangkan murid-murid panik. Kenapa? Karena mereka fokus kepada badai, mereka tidak sadar ada Raja Damai bersama dengan mereka. Makanya Yesus katakan, hai orang yang tidak beriman, hai orang yang tidak percaya, kamu tidak sadar ada Raja Damai yang bersama dengan kamu. Makanya Yesus menghardik badai itu, dan badai pun tenang. Sehingga mereka sampai bertanya, ini siapa ya? Siapa orang ini? Dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita panik. Kita lupa Yesus Raja Damai ada di dalam hidup kita, ada di dalam gereja kita, ada di dalam rumah tangga kita. Dia ada di sana. Sekarang fokus kita, perspektif kita. Apakah kita melihat Yesus sebagai Raja Damai dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dan lain sebagainya. Itu lukisan damai Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, damai sejati, ya, damai sejati diperoleh bagi orang yang berkenan kepadanya. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus memiliki damai. Coba saudara melihat di dalam Lukas 2:14. Dikatakan begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudara-saudara, persyaratan untuk memperoleh damai sejati, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai itu. Kita menerima dia, kita percaya kepadanya, baru damai sejahtera itu ada di dalam kita. Orang-orang yang seperti itulah, orang-orang yang percaya seperti itulah yang akan menerima damai sejahtera. Sekarang mari kita melihat Lukas 12:49-50. Di sini Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah, saudara, sini ada pertanyaan, apa artinya Yesus datang untuk melemparkan api? Dalam Alkitab, gambaran api dipakai dalam beberapa arti, saudara-saudara. Pertama, artinya perpecahan atau pemisahan. Seperti orang-orang dipisahkan tembok api. Ya. Yang sebelah sana, sebelah sini, kemudian ada api yang memisahkan. Kedua, artinya pemurnian. Api itu gambaran pemurnian, seperti emas dilebur dalam perapian yang sangat panas untuk memisahkan kotoran dengan emas yang murni. Saudara, setelah dibakar sedemikian rupa, kotoran-kotoran yang ada di emas itu akan hangus dan muncullah emas yang murni. Ketiga, seringkali api berbicara tentang penghakiman. Misalnya, pemusnahan Sodom dan Gomora. Ya. Juga ketika bangsa Israel sering bersungut-sungut, ya. Bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun dan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan murka, dikatakan, dan menurunkan api di antara mereka. Dan mereka pun berteriaklah. Ya, berteriaklah bangsa Israel kepada Musa. Akhirnya Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang jumlahnya ribuan itu, lalu Musa pun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendamaikan mereka, memadamkan api, memberikan mereka damai saat itu.
Saudara yang kekasih, juga kita bisa melihat ya, ketika para utusan Raja Ahazia yang berpaling kepada Tuhan, 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 12. Saudara, ada banyak cari contoh-contoh bagaimana api itu digambarkan sebagai tindakan penghakiman, penghukuman Tuhan. Jadi artinya segala perbuatan dosa manusia yang menimbulkan murka Tuhan akan menerima hukuman Allah. Itu maksudnya. Akan tetapi saudara, hukuman manusia yang berdosa ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Itu indahnya. Puji Tuhan, kita tidak menanggungnya, tapi Yesus menanggungnya. Kalau kita menanggungnya, kita tidak akan sanggup, saudara-saudara. Karena kita berdosa, tidak mungkin kita sanggup. Nah, saudara, arti istilah api dalam Lukas 12 ayat 51 adalah penghakiman Tuhan konteksnya di sini. Yang akan menimpa bumi dikatakan. Dari ayat-ayat sebelumnya, Lukas 12 ini, Yesus telah memberi gambaran, saudara-saudara, dalam cerita perumpamaan tentang tuan dan hamba atau pelayan. Tuan dan pelayan-pelayan. Nah, saudara, cerita tersebut merupakan satu kejadian. Satu kejadian, saudara, di mana pada suatu hari yang sudah diperhitungkan, sudah ditentukan, di mana tuan rumah dikatakan, atau majikan mereka akan datang dengan membawa upah dan hukuman bagi para pelayan berdasarkan kesetiaan dan kesiapan mereka dalam menyambut kedatangan Tuhan mereka atau tuan mereka. Saudara, yang mendapat upah siapa kira-kira? Adalah hamba yang setia sudah tentu. Dan yang percaya kepada tuannya. Makanya menanti, dia setia, dia loyal, dia taat akan apa yang diperintahkan tuannya. Sedangkan yang mendapat hukuman adalah mereka atau hamba yang tidak setia. Saudara, gambaran cerita dalam Lukas 12 ayat 51 ini adalah para pelayan-pelayannya, pelayan Tuhan, cerita tentang pelayan Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan manusia adalah pelayan-pelayannya. Kita, saudara, dan saya adalah pelayan-pelayannya. Jadi di sini, saudara, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang percaya, saudara dan saya, yang termasuk di dalamnya, dan kepada manusia pada umumnya. Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Luar biasa, Tuhan Yesus mengharapkan, Tuhan Yesus mengantisipasi agar api itu menyala. Hukuman itu terjadi segera. Artinya di sini, Yesus datang membawa penghakiman, saudara-saudara. Saudara, dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani, istilah api ditempatkan pada kata pertama dalam kalimat di ayat itu kalau saudara baca terjemahan Yunaninya. Maksudnya di sini adalah bahwa Yesus ingin menekankan tentang api atau penghakiman itu sendiri. Itu yang ditekankan. Kata melemparkan yang dipakai di sini, saudara-saudara, sesuai dengan bahasa Yunani, balo, ya, yang sama artinya melemparkan. Ya, bahasa Indonesia bagus dilemparkan, diterjemahkan melemparkan. Kata itu mengandung arti satu desakan secara keras. Tindakan itu mirip seperti seorang melemparkan bola baseball. Kalau saudara memperhatikan ini olahraga orang Amerika, melemparkan bola baseball dengan begitu kencangnya. Jadi sangat keras. Dan bukan tindakan yang lembut yang digambarkan oleh Yesus di sini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi, dalam tindakan penghakiman Yesus, di sini Yesus tidak bertindak secara lembut.
di dalam menangani dosa. Yesus berkata, api akan menghanguskan bumi. Artinya, penghakiman akan melanda bumi seperti api. Lalu Yesus menambahkan, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara yang kekasih, sepintas lalu kedengaran sangat kasar ya, sangat keras sekali. Tetapi bukan itu, bukan demikian maksudnya saudara-saudara. Saya akan memberikan dua contoh saudara-saudara. Yang pertama dalam kengerian ya, dalam kengerian dari penghakiman Allah akan segera berakhir, tidak berlarut-larut, tidak lama tapi segera berakhir. Itu penekanannya. Artinya di sini semakin cepat ya, semakin cepat dilaksanakan penghukuman itu, semakin cepat berakhir. Saya berikan satu ilustrasi. Seorang pendeta berkunjung ke rumah temannya karena yang bernama Kevin ya, di mana istrinya yang bernama Grace sedang menderita sakit kanker ganas dan tinggal menunggu kematian, saat-saat kematiannya. Dan pendeta sudah tidak akhirnya pergi kepada Kevin karena Grace, istri dari temannya itu sudah tidak sadar, saudara-saudara. Dan selama beberapa hari terakhir, istri dari Kevin sangat menderita kesakitan. Di satu pihak, saudara-saudara, Kevin sebagai suami masih ingin istrinya hidup lebih lama lagi. Tetapi melihat penderitaan istrinya, Kevin pun berkata kepada Tuhan dengan rasa pasrah. Dia berkata agar Tuhan secepatnya mengangkat dia. Mengangkat istrinya. Pak Pendeta dan Kevin berdoa agar penderitaan Grace cepat berlalu. Akhirnya sejam kemudian saudara-saudara, Grace meninggal, dan di satu segi kita melihat Kevin sangat sedih. Tetapi di lain segi dia berkata, saya bersyukur karena istri saya sudah tidak menderita lagi. Saudara, itulah gambaran yang kita lihat dari ungkapan Tuhan Yesus. Dia ingin segera penghukuman akan dosa itu cepat dia lakukan, supaya manusia tidak menderita. Setiap orang yang telah melewati pengalaman seperti itu akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bukankah pada saatnya saudara dan saya mengharapkan akan ingin agar penderitaan itu segera berlalu? Yesus merasakan tentang penghakiman yang akan dilemparkan ke bumi sesegera mungkin terjadi, sehingga segera berakhir. Itu gambaran. Yang kedua, bahwa hari Yesus untuk menanggung hukuman Allah, untuk menggantikan kita akan tiba. Tinggal dihitung waktunya, akan tiba. Saudara, Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Allah kita itu adil, dan karena itu hukuman dosa manusia akan dan harus dilakukan. Ya. Dalam satu pengertian yang sangat penting di sini adalah tentang dosa manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi untuk orang yang percaya tidak akan mengalami hukuman kekal, sedangkan orang yang tidak percaya akan mengalaminya. Akan tetapi saudara-saudara, perlu diingat di sini bahwa Yesus sendirilah yang menanggung hukuman Allah. Bukan saudara dan saya. Yesus.
Namun demikian, hukuman yang ditanggung oleh Yesus bukanlah karena kesalahannya. Kita berpikir, oh Yesus yang salah, maka dia nanggung penderitaan itu. Melainkan saudara-saudara kesalahan dan dosa saudara dan saya. Dosa-dosa dunia yang dia tanggung. Dosa-dosa manusia. Saudara, Yesus menanggung dosa mereka, dosa kita. Ia menanggung kesakitan kita. Ia mati menanggung dosa-dosa mereka. Hukuman yang seharusnya dipikul manusia. Tetapi ia rela memikulnya. Ia tahu itu. Dan ia akan menyampaikan hal tersebut dalam kalimat berikutnya sebagai baptisan. Dia menyebutkan. Dan ia merindukan api penghakiman akan segera terjadi dan segera berakhir. Ia berkata, aku ingin segera mulai dan mengakhiri sekarang. Itulah yang ada di dalam pikiran Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mudahnya kita membalikkan Injil menjadi sesuatu yang manis dan indah. Seperti halnya perayaan Natal. Ya, kita semua dari tahun ke tahun merayakan Natal. Gambaran kita tentang Natal sangat indah dan menarik. Dilukiskan dengan seorang bayi mungil di palungan, dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Kemudian bintang berdiri bintang bersinar menuntun orang Majus. Binatang berdiri di sekitarnya mengitari tempat Yesus dilahirkan. Kemudian kita melihat seorang ibu, yaitu Maria, terlihat sebagai ibu menatap bayi yang ia kasihi. Dan para gembala menatap dengan kekaguman akan bayi yang lahir di kandang itu. Dan orang Majus sudah tentu menyerahkan persembahan berharga. Dan akhirnya kita melihat bintang itu yang lebih terang dari bintang-bintang lain. Itu gambaran Natal. Saya juga menyukai gambaran itu terus terang aja. Ya, di kartu-kartu Natal itu indah sekali. Akan tetapi saudara-saudara, karena gambaran-gambaran yang indah itu, kita lupa bahwa bayi yang dibaringkan dalam palungan itu adalah Sang Mesias, Allah yang olehnya dunia akan dihakimi. Itu kita lupa, kita tidak sadar kadang-kadang. Seorang yang digantung di kayu salib dengan penuh penderitaan, mencucurkan darahnya dan mati bagi saudara dan saya. Mati karena dosa-dosa kita. Itulah sebenarnya gambaran yang kita perlu lihat. Jangan yang indah-indah saja. Di balik keindahan itu ada sesuatu tragedi yang luar biasa yang diterima oleh Yesus, tapi yang memberikan kita damai. Saudara, Yesus datang membawa dan melemparkan api penghakiman. Satu penghakiman yang pertama-tama dijatuhi atasnya, atas dirinya. Dan secara tragis juga akan jatuh ke atas mereka yang menolak dia. Apakah saudara menolak dia? Apa saudara masih meragukan Yesus? Apakah saudara percaya akan Yesus? Dia memberikan saudara damai sejahtera itu. Untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka damai sejahtera akan diterimanya. Puji Tuhan. Saudara harus bersyukur karena dia memberikan saudara damai sejahtera. Yang ketiga, saudara-saudara, damai sejahtera. Mari kita lihat yang ketiga, damai sejahtera diperoleh melalui kematian Yesus. Kematiannya, ya. Dosa adalah penyebab utama, saudara. Dosa adalah penyebab utama. Ya, dosa adalah penyebab utama kekacauan dalam hidup kita. Sehingga sebagai akibatnya kita sulit merasakan damai sejahtera. Sering sekali kekacauan
Oleh karena dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita mungkin telah belajar bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus terjadi di Taman Getsemani. Ketika ia bergumul karena akan menghadapi penderitaan. Ya, penderitaan di kayu salib, dia sudah membayang kata-kata doa yang dipanjatkan di Taman Getsemani sungguh menggetarkan hati kita. Dia berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dikatakan dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu luar biasa, saudara-saudara. Kengerian, penderitaan yang dialami Yesus. Saudara, secara khusus momen di Taman Getsemani ini memang demikian. Akan tetapi itu bukanlah satu-satunya penderitaan salib yang dialami Yesus. Yang benar adalah, saudara-saudara, bahwa setiap hari Yesus tahu bahwa ia akan ditangkap. Setiap hari dia tahu itu. Kemudian ia akan mendaki bukit Kalvari sambil memikul salib. Dia sudah tahu itu, dia sudah bayangkan. Dia dipukul oleh para tentara Romawi. Dia juga tahu itu. Dan mati di kayu salib. Sudah di atas kayu salib. Itulah apa yang ia derita. Ketika ia berkata, aku harus menerima baptisan. Dan betapakah seharusnya, ya, betapakah susahnya hatiku, dia katakan, sebelum hal itu berlangsung. Saudara, bayangkan dia merasakan beratnya penderitaan selaku manusia, ya. Itulah penderitaan yang ia maksudkan yang akan segera ia alami. Ia berkata, aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah, saudara, gambaran tentang baptisan yang dilukiskan ini bukanlah perkara yang tidak wajar saat itu. Kata baptisan digambarkan seseorang yang ditenggelamkan, ya ditenggelamkan. Ya artinya di sini kewalahan. Orang yang diselamkan itu ke dalam air sulit bernapaskah? Sulit bernapaskan, seperti sulit, ya bagaimana, sesak napas, tidak bisa bernapas jelas. Karena ujian penderitaan itu yang sangat berat, itu gambarannya. Saudara, ibaratnya penderitaan itu sudah seperti seseorang, ya, yang sedang tenggelam, air sudah melewati hidung, ya, sudah di atas kepalanya, sehingga penderitaan itu membuat seseorang tidak berdaya karena beratnya penderitaan yang ia tanggung. Saudara yang kekasih, jadi baptisan, penderitaan yang Yesus hadapi di sini adalah seperti itu. Dan dalam terjemahan NIV, bahasa Inggris dikatakan, what constraint I am under until it is completed. Ya, kata constraint dalam bahasa Yunaninya sinekomai, yang artinya di bawah tekanan jiwa yang sangat berat. Saudara pernah tertekan? Batin saudara tertekan? Jiwa saudara tertekan? Itulah yang dialami Yesus. Atau rasa kekhawatiran yang sangat-sangat dalam. Jadi di sini saudara-saudara, Yesus berkata, aku menderita tekanan yang sangat berat. Setiap hari mengalami tekanan berat. Hingga baptisanku selesai. Ada dua perkara yang perlu kita ingat di sini, saudara. Pertama, anugerah keselamatan itu
gratis. Yesuslah yang membayarnya. Mengapa Yesus yang membayar? Saudara, karena kita tidak mungkin bisa membayar keselamatan kita. Sebab harganya sangat mahal dan terlalu mahal. Saudara, orang-orang bilioner bisa membeli ini dan itu. Tapi tidak bisa membeli dunia ini. Tidak bisa membeli kesehatan seumur hidup. Tidak bisa membeli keselamatan. Karena keselamatan itu diperoleh bagi orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, satu penderitaan terberat dan terburuk telah ditanggung oleh Yesus. Apakah Yesus melakukan melakukan dengan sukacita hal itu? Antara iya dan tidak. Ya. Iya. Saya boleh katakan iya karena ia sangat mengasihi kita, saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya sehingga dia dengan sukacita melakukannya. Ibarat kalau kita melakukan untuk seseorang dan walaupun terasa berat, namun kalau orang tersebut senang, maka kita pun mengalami sukacita. Kalau kita mengasihi orang tersebut. Tetapi saudara juga tidak. Karena penderitaan yang ia tanggung sangat lama dan sangat berat. Dari sejak dia lahir, penderitaan ini ditanggung. Cukup lama, saudara-saudara. 33 tahun. Saudara, kesakitan yang ia derita bukan saja di atas kayu salib, tetapi setiap hari dalam pikirannya. Tentang apa yang akan ia hadapi di depan dia. Setiap langkah yang dia langkai, dia jalani. Dia sudah membayangkan penderitaan demi penderitaan. Saudara, kita harus ingat bahwa walaupun Yesus tahu ia akan disalibkan, dia masih tetap berjalan menuju Yerusalem, Getsemani, dan akhirnya Kalvari, di mana dia disalibkan. Apa yang akan terjadi adalah penderitaan yang sangat-sangat berat, mengerikan yang pernah terjadi. Namun Yesus tidak pernah akan berhenti. Saya berikan ilustrasi. Saya sering ditanya oleh beberapa orang, saudara-saudara. Mereka bertanya, apakah Bapak menyukai dan menikmati pekerjaan Bapak sebagai pendeta? Itu sudah sering ditanyakan. Mungkin mereka ingin tahu. Dan ada yang berkata, oh jadi pendeta itu enak. Khotbah pakai dasi, pakai jas, ya bergaya di depan orang. Wah enak, dikatakan. Jawaban saya, saudara-saudara, adalah pertama, secara jujur saya berkata bahwa secara manusia tidak enak. Tidak enak. Karena saya menjadi pendeta bukan cari yang enak. Ya, bukan cari enak. Karena penderitaan dalam melayani Yesus secara fisik, mental sangat berat dan akan berlangsung selama saya melayani dia. Sangat berat. Saya tidak bisa menuliskan, mendaftarkan semua penderitaan yang saya alami sejak saya mengiyakan panggilan Yesus itu. Kedua, karena merupakan panggilan Allah, maka saya sangat enjoy. Saya tahu Tuhan Yesus bersama dengan saya. Dan selain itu karena Yesus menolong saya menikmatinya dan apalagi satu saat apa yang saya lakukan tidak akan sia-sia. Itu yang saya ingat. Tidak heran kalau Paulus atau murid-murid sampai mati syahid dalam perjalanan hidup mereka. Mereka di satu segi berat tetapi mereka enjoy. Akhirnya mereka mengalami kemuliaan. Betapa indahnya. Saya selalu membandingkan, saudara, pengalaman saya dengan pengalaman kehidupan Yesus. Saya melihat Yesus dihina. Yesus serba salah kelihatan di mata manusia, di mata pemimpin-pemimpin. Mereka berpikir mereka lebih hebat dari Yesus. Kesalahan-kesalahan Yesus dicari-cari dan lain sebagainya.
Saya menyadari kesalahan-kesalahan saya sebagai pelayan Tuhan juga dicari oleh banyak orang. Saya tahu itu. Makanya saya mengikuti perjalanan Yesus. Kalau Yesus saja orang yang benar, yang tidak punya dosa, selalu dikejar-kejar, dicari-cari kesalahannya. Saudara, akhirnya saya ingat perjalanan Yesus yang terakhir dia menerima mahkota duri, dihina, diludahi. Betapakah Yesus berkata, betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalau sudah itu berlangsung, kalau sudah itu terjadi, baru dia lega. Saudara, ia tetap melangkah. Sekalipun penderitaan yang dialami, dia di depan dia dan terus-menerus, dia tetap melangkah maju, menghidupi panggilannya. Setiap hari ia menyembuhkan orang sakit. Di tengah-tengah cemoohan dan lain sebagainya. Ia memberi makan orang-orang yang lapar. Mengajar orang-orang. Tetapi apa yang terjadi? Tetap dihina dan dihina. Dia tetap memberitakan kabar baik. Masih tetap menunjukkan kelemah lembutan kepada orang-orang yang sakit kusta, yang terabaikan. Pada anak-anak kecil yang juga kadang-kadang diabaikan, masih tetap menunjukkan belas kasihan kepada komunitas yang ditolak. Masih tetap mendidik para murid-muridnya dan masih tetap menyediakan waktu bersekutu dengan mereka. Bersekutu dengan Bapanya di surga. Misinya, misi Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya. Seperti yang ia katakan, makananku bukanlah. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Dia menyelesaikannya. Dan itu yang selalu menantang saya. Saya harus menyelesaikan pelayanan saya di bumi. Panggilan saya setia. Saya tetap akan melayani Tuhan sampai Tuhan mengangkat saya. Saudara, pertanyaan aplikasi. Apa yang memotivasi saudara dan saya dalam mengikut Yesus, dalam melayani Dia? Apa yang memotivasi? Sebagian orang yang saudara, bagian orang termotivasi oleh perkara-perkara yang mereka usahakan dan capai. Itu yang memotivasi mereka. Sebagian orang hanya melakukan apa yang mereka rasakan baik untuk mereka lakukan. Sebagian orang minta bukti lebih dahulu, ya. Lebih memilih jangka pendek. Oh, saya mau melakukan sekian lama, sesudah itu tidak mau lagi. Atau mereka tidak memulainya sama sekali. Saudara, bagaimana dengan Yesus? Mari kita bandingkan. Ia termotivasi dengan cara yang berbeda. Yakin, ya. Saudara, perhatikan hidup Yesus. Dengan kehendak Allah Bapa yang mengutus Dia, itu yang memotivasi Dia. Walaupun sangat berat dan membayar harga yang sangat mahal, Ia masih tetap mau melakukannya. Merupakan satu penderitaan yang sulit dibayangkan. Tetapi Ia tetap melangkah maju, menerima baptisan kesengsaraan. Demi kita, Ia menghadapi serangan, teror, dan memberi seluruh hidupnya. Yang terakhir, saudara, damai sejahtera kita peroleh melalui pemisahan. Ini yang berat juga. Saudara, dalam 2 pasal selanjutnya kalau saudara mengikuti, Yesus menekankan harga pemuridan. Ya, harga pemuridan dengan kalimat berikut ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat
menjadi muridku. Saudara yang kekasih, di sini Yesus tidak mengajarkan kebencian secara emosional untuk anggota keluarga, tetapi ia membuatnya secara jelas bahwa semua hubungan itu menjadi nomor dua. Hubungan kita dengan sesama, orang tua, dengan anak kita, itu menjadi nomor dua, sedangkan yang utama adalah mengikut dia. Hubungan kita dengan dia. Bahkan orang tua, istri dan suami, bahkan anak-anak saudara. Ya, tidak satu pun dari relasi kita dengan mereka menjadi nomor satu. Hati-hati, jangan menomorsatukan. Jangan pakai alasan, oleh karena keluarga saya dan sebagainya, saya tunggu dulu ikut Yesus, ya. Nanti baru saya ikut Yesus. Nanti baru saya melayani. Saudara, ikut Yesus pertama. Setiap loyalitas dan kasih, bahkan kehidupan seorang murid sendiri, harus lebih kurang dari kasih dan akan Yesus. Barang siapa tidak memikul salib, tidak layak jadi muridku. Oleh sebab itu, saudara, barang siapa meletakkan Yesus di atas segalanya, akan menemukan dirinya memiliki resiko dipisahkan dari keluarganya. Yesus berkata, karena mulai sekarang, dia katakan, dari ayat 52, Lukas 12. Dia katakan, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Itu ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Itu karena Yesus. Begitu saudara percaya, pertentangan itu akan terjadi. Saudara, kata-kata Yesus menegaskan bahwa menjadi murid Yesus adalah pilihan yang berat. Kalau saudara ikut Yesus, saudara memilih hal yang berat. Saya meninggalkan keluarga saya di Sulawesi, keluarga yang saya kasihi, karena memutuskan untuk melayani Yesus. Banyak teman-teman Muslim meninggalkan orang tua, mereka diusir karena mengikut Yesus. Dan dari agama-agama lain pun. Saudara, bukanlah mudah mengikut Yesus. Murid-murid mengalami aniaya yang berat karena ikut Yesus. Makanya ada pujian, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Dengan mengikut Yesus, dengan percaya kepada Yesus, ada damai yang kekal yang ditaruh Yesus di dalam hati kita. Sebagai kesimpulan, saudara, kita sudah belajar, saudara. Kita sudah belajar bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus memiliki beberapa kriteria. Berbeda. Yang pertama, berbeda dengan dunia. Yang diberikan dunia, berbeda sekali. Karena dunia memberikan sesuatu yang semu, yang sementara. Tetapi Yesus memberikan yang bersifat kekal. Damai sejahtera sejati yang diberikan bagi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Hanya orang yang berkenan kepada Allah yang menerima damai sejahtera. Orang yang berkenan adalah orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Damai sejati hanya dapat diperoleh melalui kematian Yesus. Kalau Yesus tidak mati, memperdamaikan dunia, dunia tetap kacau dan kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Karena Yesus mati mengalahkan kuasa dosa, dan dosa itulah yang membuat kita tidak pernah merasakan damai. Damai sejati hanya bisa diperoleh melalui pemisahan. Kita harus menempatkan Yesus di atas segalanya. Lebih utama dari semua relasi kita. Keluarga, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Tempatkanlah Yesus. Tanpa keempat persyaratan tersebut, kita tidak akan memiliki damai sejahtera.
damai sejati. Apakah saudara sudah menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Pertanyaan. Saudara, sudahkah saudara berkenan? Ingat saudara, Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia ada, Raja Damai itu ada. Saudara, segala persoalan saudara harus atasi oleh karena dia. Ya. Jangan hanya melihat kesalahan-kesalahan karena iblis bisa memakai kita tuding-menuding seolah-olah kita paling benar. Yesus sudah katakan, jangan menghakimi, karena kamu akan dihakimi. Biarlah Yesus menjadi hakimmu. Baiklah kita melihat hal-hal yang positif dalam diri orang lain. Karena itulah yang berkenan. Kalau kita sudah mulai melihat yang negatif-negatif pada orang lain, tidak akan ada hentinya, dan damai sejahtera itu tidak ada tinggal di dalam kita. Kita akan sulit tidur, kita akan sulit berpikir yang jernih, karena damai sejahtera tidak ada. Kita biarkan iblis memerintah, kita biarkan dosa memerintah di dalam hidup kita. Saudara, terimalah Yesus, biarlah dia menjadi raja di atas segala raja. Raja damai itu tinggal di dalam kita. Tuhan memberkati saudara. Mari berjalan dengan Yesus. Terimalah damai itu, damai yang sejati itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah berbicara secara gamblang pada kami semua yang mendengar hari ini. Bahwa Tuhan senang dan rindu memberikan damai sejahtera itu. Biarlah damai sejahtera Tuhan berkuasa dalam hati kami. Sehingga Tuhan dosa tidak mendapat tempat di dalam hidup kami, dalam hati kami. Yang kami lihat adalah Yesus memerintah sebagai Raja. Yang kami rasakan adalah damai sejahteranya. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi orang-orang yang suka melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kami ternyata mendengarkan suara iblis. Kami ternyata dipakai oleh iblis, sang pengacau yang membawa pemisahan, yang membawa kekacauan dalam dunia ini, dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan Yesus, yang adalah Raja Damai, menawarkan damai itu. Dan biarlah damai terus memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah damai sejahtera itu. Sekarang Tuhan mau berdoa. Kiranya Engkau meteraikan damai sejahtera itu. Supaya kami tidak dikalahkan oleh kekacauan di dunia ini. Oleh permasalahan yang menggoncangkan, yang mengacaukan hidup kami. Sidang jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, damai, sukacita dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, memimpin, memberkati, menuntun kita, supaya kita terus berjalan di dalam damai sejahtera. Haleluya. Amin.